Bang Farhat, kabarnya Abang memberi statement nih di media sosial. Abang ingin melaporkan Shahnaz dan Randy Kejarnet, Bang. Ketika perselingkuhan, kenapa, Bang? Ya, saya ini kan ketua umum LSM, Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat. Bukan kapasitas sebagai hanya seorang pengacara terus mengurus artis, tidak. Kita punya beban moral untuk sebagai lembaga LSM yang dimana kita punya kepedulian yang anti maksiat, anti korupsi. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang selingkuh, kemudian orang-orang yang melakukan satu perbuatan atau pornografi, terlepas dari ini kan masih penyelidikan. Harusnya ketika udah ada berita-berita kok dia diam-diam aja gitu. Harusnya klarifikasi dong. Artinya kami menilai suatu perselingkuhan itu tidak bisa hanya dengan klarifikasi kemudian menyatakan memaafkan, istilah itu kayak main-main aja. Cuman dalam sejarah hukum Belanda di Indonesia dulu mungkin orang asing itu suka mengganggu istri orang sehingga ancaman hukuman menurut hukum adat maupun hukum Islam sangat berat. Makanya muncul pasal 285 KUHP di mana ancaman hukuman cuma 9 bulan kurungan dan delik aduan. Nah, kalau kaitan kita di sini adalah somasi tentang klarifikasi tentang pelaku perbuatan film porno yang dimana ada adegan yang tidak senonoh yang dicurigai adalah artis tersebut. Oleh karena itu awalnya perselingkuhan ada hubungan sebab akibat gitu. Situ kami akan minta klarifikasi, harusnya polisi yang klarifikasi gitu. Sehingga jangan sampai terjadi fitnah atau kegaduhan dalam masyarakat. Oleh karena itu kita memang menghimbau kepada suami istri artis yang selingkuh tersebut untuk melakukan upaya ceraikan mereka. Nah, kemudian laporkan pidana. Jangan malah ngomong saya wanita yang paling mulia adalah ibu saya dan istri saya, itu kan aneh. Bagi klarifikasi sendiri kayak mau main-main, apakah ini sekedar prank atau konten aja gitu. Tapi menurut saya kalau ini konten atau prank doang itu kurang ajar banget gitu kan. Kita mungkin bisa lolos dari perbuatan asusilanya, tapi drama asusila untuk mencari popularitas itu kita anggap sebagai satu hal yang membuat kegaduhan untuk mencari. Ada kan dua pertanyaan, cari makan dengan mengeksploitasi wanita mendapat keuntungan secara ekonomi atau dari berita. Nah, tapi kalau menurut saya kejadian ini mungkin hampir fakta karena ada perselingkuhan dan ada salah satu pasangan yang menggugat cerai, sehingga gugatan cerai inilah yang menurut kita memang terjadi adegan malah rumah tangga yang memungkinkan orang ini harus diperpisah. Bang, tapi kedua belah pihak sudah mengakui, Bang. Apalagi satu pihak wanita sudah mengakui, tapi dia sudah meminta maaf kepada suaminya di setelah berselingkuh. Apakah niat Abang ini masih ingin terus gimana, Bang? Ya, saya katakan mungkin urusan rumah tangga mereka selesai ya. Tapi kan yang kita kejar ini kan ada video-video porno gitu. Jadi karena video porno ini yang kita anggap adalah persoalan bukan rumah tangga tapi persoalan dengan hukum positif Indonesia. Apa sih yang ingin Abang adukan, Bang? Terus gugatannya apa, salah, ancamannya seperti apa, Bang? Kan kita nggak asal sembarang mengadu, kita kan pasti somasi. Karena klarifikasi tentang pornografinya kan nggak ada gitu. Sedangkan berita-berita yang muncul itu seolah seperti itu. Indonesia kan nggak seperti itu. Kita minta artis-artis yang mungkin adalah warga Bandung, Jawa Barat ya, agar diboikot aja dari dunia perfilman, dunia selebritis Indonesia. Kalau misalnya dia mau pindah kembali ke warga Bandung, jangan diproses KTP-nya dulu gitu, sampai ada proses hukum. Nah, karena beberapa artis dari kota Bandung itu pernah kita laporkan sudah di penjara dan sudah menjalani. Dan nantinya kita tidak sekedar melapor tuntas sampai dihukum. Yang panjang lama.
Bang, memang efeknya apa sih Bang ya Abang lihatnya dari perselingkuhan ini Bang pada masyarakat? Dari perselingkuhan ini yang kita lihat adalah terlalu vulgar. Biasa orang kan selingkuh diam-diam. Ini selingkuh di video, direkam, kemudian disebar, kemudian ada curhat klarifikasi. Sifatnya bukan contoh budaya rumah tangga yang baik, tapi budaya rumah tangga yang buruk. Karena ini kan adalah keluarga besar dari Sultan-Sultanan Indonesia yang mereka menjadi panutan sehingga jadi bintang iklan gitu. Saya rasa walaupun mereka berteman dengan keluarga presiden juga nggak ada pengaruh. Hukum itu kan tidak pandang bulu gitu. Tapi kalau sanksi sosial, adik yang jadi perempuan nakal, maka sekarang adik yang jadi perempuan nakal, tapi kakak ipar semua pasti akan terbawa-bawa. Oleh karena itu ya siap-siap aja menanggung sanksi moral, sanksi sosial. Ibaratnya menjadi keluarga asusila Indonesia yang baru. Terakhir Bang, mungkin gak Bang hukum pidana ini akan menjerat mereka Bang? Pasti menjerat. Pasti Bang ya. Harusnya saran buat kepolisian, ayo usutlah gitu. Masa saya sebagai ketua LSM hajar diketawain, diejek-ejek seolah nggak ada kepentingan. Ini kan kepentingan negara, wakil negara ya polisi dan jaksa. Ayo kita usut, kita proses, dan dilarang bugil di kamera, dilarang mengganggu istri orang kemudian dipublikasikan. Bukan ajang pansos Bang ya, ini keseriusan dari seorang Farhad Abbas ya? Dari dulu memang seperti ini. Gak pernah kita ganggu-ganggu orang, hanya nakut-nakutin. Justru ini persoalan mereka bukan dengan Farhad tapi dengan hukum positif Indonesia. Dikit Bang, untuk menegaskan nih Bang, langkah Abang untuk polemik ini apa nih Bang? Langkah ke depan Bang? Langkah kita ini adalah Indonesia bersih maksiat. Artinya silakan maksiat, tapi silakan masuk penjara. Oke. Terima kasih Bang.